Kalau orang bermimpi bertemu Rasulullah berarti dia sedang melihat Rasulullah yang sesungguhnya. Ada banyak ulama yang meyakini hal tersebut. Tapi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Ketemu lagi dengan saya Ustadz guys, Ustadz yang gak ganteng-ganteng amat. Kali ini kita kedatangan teman baik saya. Beliau adalah seorang santri, lebih tepatnya dibilang mahasantri. Mahasantri dari almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Di Romo Kiai Ali Mustafa Yaqub itu dulu beliau adalah imam besar guys, ya. Imam besar Masjid Al-Istiqlal. Nah beliau ini di Ciputat bikin pesantren tuh guys. Nama pesantrennya itu Darus Sunnah, Rumah Sunnah. Nah, salah satu spesifikasi keilmuan yang diajarkan di pesantren itu adalah tentang hadis-hadis. Jadi ngaji hadis lah guys kita sore hari ini ya. Sambil ini nih ditemani secangkir atau segelas kopi hitam nih. Saya seripit dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sudah Ustaz. Assalamualaikum Kang Masrur. Salam. Ini gimana nih? Kabarnya baik nih. Alhamdulillah Ustaz guys. Pandemi gimana nih proyekan? Kerjaan lancar lah ya? Ya tipis-tipis lanjut terus lah. Nulis-nulis masih oke nih. Lumayan. Jadi ketik saja Masrur Irsyadi di mesin pencarian Google. Nanti teman-teman bisa menikmati tulisan-tulisan beliau tentang khazanah keislaman ya, di berbagai kanal keislaman tentunya. Nah, kali ini kita mau ngobrolin ini nih Kang. Ngobrolin soal harapan semua orang Islam di muka bumi ini. Jadi kalau misalkan ditanyain satu persatu nih, semua orang Islam di dunia ini, lu pengen nggak ketemu sama Rasulullah? Mereka, gue yakin pasti ngejawab pengen. Dengan cara apapun, baik itu bertemu secara fisik ataupun sekedar lewat mimpi. Nah, kalau secara fisik kayaknya udah nggak mungkin kan ya? Karena yang bisa bertemu dengan Nabi itu hanya dulu para sahabat Nabi di zaman Rasulullah masih hidup. Jadi orang melihat ada kemungkinan bertemu Rasulullah itu lewat jalan mimpi. Sampai-sampai ada tuh lagunya tuh Bimbo tuh. Rindu kami padamu ya Rasul. Wah, Rindu tiada terperi. Rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul. Seakan digawa. Wah, itulah. Anak lama berarti. Bapak dua anak nih guys. Repeat lagi kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, jadi beliau ini pernah ngaji hadis nih sama Romo Kiai Ali Mustafa Yaqub. Jadi obrolan kita kali ini kita pakai pendekatan hadis aja nih. Jadi langsung saja kita tanya-tanya nih. Jadi gimana sih penjelasan hadis tentang bermimpi bertemu Rasulullah itu gimana? Ada hadis yang ngomongin apa deh soal itu? Monggo kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas hadisnya jelas ini ya. Nabi SAW pernah menyatakan sendiri kan. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Ada yang jelas ngomong kayak gitu. Faqad ro'ani. Nah, hadis ini sebenarnya jadi barang siapa yang melihat aku dalam mimpi mereka, maka dia telah melihatku. Sungguh dia telah melihatku. Jadi seolah-olah nyata nih ya. Jadi hadis itu kalau hanya kita berpegang kepada hadis itu, orang akan memahami bahwa oh ternyata bermimpi bertemu Rasulullah itu kalau orang bermimpi bertemu Rasulullah berarti dia sedang melihat Rasulullah yang sesungguhnya. Ada banyak ulama yang meyakini hal tersebut.
Tapi sebenarnya kalau kita kumpulkan seluruh hadis-hadis yang berbicara tentang man ro'ani fil manam itu, ternyata kalau dikumpulin tidak selalu artinya bahwa itu maksudnya orang bertemu Nabi secara real di dalam mimpi. Jadi gimana tuh? Jadi saya coba tarik dulu ke khazanah ulama yang ngomongin ini ya, ngomongin tentang mendeskripsikan apa istilahnya, mendeskripsikan bagaimana keseharian Rasulullah itu ya. Kalau di dalam kitab-kitab ini kan apa namanya, di dalam kitab kita tahu kalau yang berbicara tentang sejarah Nabi kan namanya kitab Sirah, Sirah An-Nabawiyah namanya. Nah, tapi kalau kita buka kitab-kitab hadis, misalnya di Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, itu ada kan yang memang secara khusus membicarakan tentang seperti apa sih Nabi SAW, tampilannya itu seperti apa? Rambutnya, cara jalan, kemudian kulit, postur tubuh, kemudian cara berbicara, ketawanya gimana, senyumnya bagaimana. Nah itu tuh ada yang di dalam kitab-kitab hadis tuh ada yang dikumpulkan riwayat-riwayat seperti itu, dan riwayatnya banyak yang sahih gitu. Nah bahkan ada yang mengumpulkan secara khusus, misalnya ada kitab-kitab yang disebut dengan Asy-Syama'il kan. Ada Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmizi yang juga mengkompilasikan Sunan At-Tirmizi. Atau ada yang belakangan lagi ada namanya kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukmul Mustafa Al-Qadi Iyad. Itu juga dia kan mengumpulkan apa sih sebenarnya riwayat-riwayat terkait dengan penggambaran Rasulullah. Nah, kalau ulama hadis itu sebenarnya yang menjadi apa istilahnya indikator itu yang paling kuat hanya itu, bukan hadis yang man ro'ani fil manami faqad ro'ani itu. Karena kalau dikumpul-kumpulkan hadis-hadis tersebut itu redaksinya macam-macam dan tidak satupun yang mengisyaratkan pasti sedang bertemu Rasulullah secara bahkan disebut secara jismi, apalagi nggak mungkin, apalagi yang ruhi pun belum tentu gitu. Memang bahasanya kan ada bahasanya ini, fa inna syaitana la yatamassalu bi gitu kan. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupakan dirinya dengan aku gitu kan. Layat tamaman. Tapi kalau misalnya ada hadis yang lain, kalau kita lihat misalnya man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqzo, ada yang gitu. Bahasanya siapa yang melihat aku di saat mimpi, bersaat melihat Rasulullah, maka dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Ada lagi man ro'ani fil manami faqad ro'al haqqa kan. Nah, barang siapa yang telah melihat aku dalam saat tidur, maka dia setelah melihat al-haqqa. Al-haqqa itu apa maksudnya? Setelah itu kita dapat artikan sebagai kebenaran. Apa tuh maksudnya kebenaran itu? Ada juga faka'an nama ro'ani fil yaqzo. Maka seolah-olah dia sedang melihat aku di dalam kesadaran. Gitu kan, seolah-olah dia telah melihat aku dalam kesadaran. Nah, mendiang guru kami Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub itu menyimpulkan kalau difahami hadis-hadis tersebut, hadis-hadis tersebut itu hanya berlaku sebenarnya konteksnya itu untuk pernyataan Nabi kepada para sahabat Nabi yang hidup di masa dia. Maksudnya, kalau kita garis bawahi sebenarnya, jadi yang sebenarnya hadis-hadis tersebut itu berlaku untuk bilang kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalau kamu melihat aku di saat tidur, berarti kamu tuh emang sudah melihat aku. Ya, aku seperti itu kalau kamu temui di alam. Jadi misalkan Sayyidina Abu Bakar pada saat itu mimpi ketemu Rasul. Ya, Nabi menegaskan bahwa aku tuh ya kayak gitu. Nah, persoalannya terjadi ketika bagaimana apakah itu berlaku juga untuk umat Islam setelah masa Rasulullah SAW wafat.